Itu tanggung jawab kalian, tanggung jawab Arema, para penonton, supporternya, para penegak hukum di sana, Polres, Kapolda Jatim. Ya ini tanggung jawab kalian. Ya masa tanggung jawab kita? Lawang kalian yang bikin kesalahan. Akui ini sebagai kesalahan, terima sebagai konsekuensi dan hukumannya. Baru setelah itu kita bicara terkait perbaikan. Kalau kalian nggak mau menerima ini sebagai sebuah kesalahan, gimana caranya kita mau memperbaiki? Kalau kalian merasa ini nggak salah. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin melanjutkan bahasan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Karena ternyata duka dan kesedihan kita bersama atas 174 orang korban meninggal dunia dalam peristiwa ini masih lagi harus ditambah dengan cerita-cerita yang juga cukup menyedihkan, yakni cerita-cerita pembelaan dari para supporter yang selamat, dari para pendukung Arema yang merasa bahwa mereka sama sekali tidak bersalah dalam peristiwa ini dan menganggap bahwa kematian 174 orang adalah sebuah peristiwa yang sepele sehingga semua tanggung jawab dan kesalahannya bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada anggota kepolisian. Mereka bicara dengan sangat-sangat fasih sekali terkait undang-undang FIFA, bahwa dalam undang-undang FIFA tidak boleh ada gas air mata masuk ke dalam stadion. Tapi mereka lupa bahwa ketika ada supporter masuk ke dalam lapangan, itu juga dilarang dalam undang-undang FIFA. Ketika ada ratusan, ribuan orang masuk ke dalam stadion, entah untuk alasan apa, untuk alasan apresiasi, protes, atau untuk sekedar memberikan bunga sekalipun, itu juga sudah melanggar aturan FIFA. Jadi sedih sekali melihat para supporter pendukung Arema yang merasa bahwa mereka tidak bersalah sama sekali. Padahal 174 orang meninggal dunia, semuanya itu adalah keluarga mereka, teman-teman, saudara-saudara mereka yang sama-sama mendukung Arema. Tapi mereka merasa nggak bersalah. Ini semua kesalahan anggota kepolisian. Okelah kita sepakat, saya setuju anggota kepolisian salah dalam hal ini karena mereka menembakkan gas air mata. Tapi kalian yang protes ke dalam lapangan itu juga salah gitu. Kalau kita mau melihat atau bicara soal teori nggak ada asap kalau nggak ada api, maka apinya adalah kalian, para supporter yang turun ke lapangan. Kalau kalian nggak turun ke lapangan, nggak mengadakan protes kepada pemain dan ofisial Arema, ya kepolisian nggak akan menembakkan gas air mata. Kalau kalian mau pulang dengan tertib, setelah kalah pulang ke rumah masing-masing, nggak akan ada tragedi ini. Jadi buat semua pendukung atau supporter Arema yang merasa bahwa kalian nggak bersalah, yang merasa bahwa ini semua adalah kesalahan kepolisian, yang merasa kalian dizolimi karena ditembakkan gas air mata gitu ya. Kenapa kalian nggak berpikir kenapa kalian yang turun ke lapangan dan mungkin hari ini masih banyak yang selamat gitu ya? Kenapa kalian nggak ngerasa bersalah? Bahwa mereka yang meninggal dunia karena akibat desak-desakan, karena panik, karena buru-buru ingin keluar dari stadion dan mencari pintu keluar dan terjadi penumpukan yang sangat-sangat besar di pintu keluarnya, kemudian mengakibatkan kekurangan oksigen, dorong-dorongan, meninggal dunia gara-gara ini, itu kan semua juga gara-gara kalian yang turun ke lapangan. Kalian yang turun ke lapangan mungkin ya cuma dipukul polisi dan mungkin masih hidup hari ini. Tapi mereka yang 174 orang, yang kekurangan oksigen, yang dorong-dorongan, yang panik, yang harus keluar stadion, itu gara-gara siapa? Padahal mereka nggak salah. Yang salah kalian yang turun ke lapangan. Jadi, ya ini harus diakui dan harus disadari bersama. Anggota kepolisian salah karena melakukan penembakan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan. Kalian juga salah. Kalian juga salah. Kalian juga salah. Kalau kalian nggak turun, nggak ada ini. Jadi, ya jangan bicara soal teori nggak ada asap kalau nggak ada api. Apinya kalian. Saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menyudutkan atau apapun, tapi memang kalian salah. Nah, terus gimana? Masa iya yang mau disalahkan cuma anggota kepolisian yang menjaga jalannya pertandingan? Kan enggak gitu. Dan lagian nggak masuk akal. Para
Arema yang turun ke lapangan, yang merasa tidak bersalah gitu ya. Mereka beralasan, kami cuma turun untuk menyampaikan protes katanya. Karena dalam 23 tahun terakhir, Arema tidak pernah kalah kepada Persebaya di stadionnya sendiri. Kalian ngerasa nggak bersalah dalam hal ini? Kenapa kalian nggak ngerasa bersalah gitu? Dalam sebuah pertandingan sepak bola, konsekuensinya ada 3. Menang, seri, dan kalah. Dan ketika kalah, itu adalah konsekuensi logis yang harus diterima. Kalau kalian mau menang aja, ya nggak usah main sepak bola, main aja sendiri. Arema A sama Arema B. Arema yang tim inti sama pemain cadangan. Aturlah supaya kalian bisa menang. Apa salahnya kalah di kandang? Apa salahnya gitu? Sehingga kalian merasa bahwa kalian harus protes dan turun ke lapangan. Seolah-olah yang kalian lakukan adalah sebuah kebenaran yang nggak bisa disalahkan. Kenapa kalian nggak berpikir bahwa kalian salah? Kalian salah gitu. Ya karena heran aja gitu. Kenapa kalau main di kandang dan lawannya Persebaya harus menang? Seolah-olah harus wajib menang gitu. Ini aturan apa ini? Nggak ada aturannya dalam FIFA, dalam undang-undang sepak bola, dalam aturan manapun nggak ada gitu. Di mana pemain kandang harus menang, nggak ada. Kadang-kadang harus kalah, ya nggak apa-apa gitu. Kenapa dengan kekalahan ini kalian menjadi sangat emosional dan merasa ini sebuah kesalahan dan memprotes semua pemain dan ofisial Arema? Kenapa? Kalau kalian ngerasa lebih baik dari mereka, kenapa nggak kalian aja yang main? Kenapa nggak kalian aja yang jadi pemain Arema gitu? Supaya menang gitu. Ya kalau menang gitu. Saya nggak ngerti gitu, kenapa ada orang-orang yang sejenius ini yang merasa bahwa ketika mereka melakukan protes bersama-sama turun ke lapangan, mereka nggak ngerasa bersalah, padahal itu melanggar aturan FIFA. Jadi bukan cuma gas air mata yang melanggar aturan FIFA, turun ke lapangan juga melanggar aturan FIFA. Jadi dari kejadian ini gitu ya, makanya kemudian saya simpulkan bahwa di Malang memang belum siap untuk ada klub sepak bola yang besar, yang bisa menggelar laga besar, sehingga bisa dihadiri ribuan atau puluhan ribu orang. Karena mereka, masyarakatnya, penontonnya, pendukungnya nggak siap. Ya, hari ini mungkin 174 orang meninggal dunia. Itu adalah angka yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat besar sekali. Tapi yang jauh lebih mengerikan lagi adalah para supporter pendukung yang masih hidup dan selamat hari ini. Yang merasa mereka nggak bersalah. Yang merasa bahwa turun ke lapangan dan protes itu bukan sebuah kesalahan. Ini cuma soal waktu gitu. Soal waktu kalau ini dilanjutkan, ini akan membahayakan lebih banyak orang. Makanya kemudian saya usulkan Arema dibubarkan selama-lamanya. Tidak boleh ada lagi klub sepak bola atas nama Arema. Kenapa? Ya karena supaya mereka belajar, supaya kita semua menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Kalau habis ini tetap diadakan pertandingan, itu kan seolah-olah tidak pernah ada yang meninggal di sana. Padahal yang meninggal 174 orang. Dan ini angka yang sangat-sangat mengerikan. Di era modern, di era sepak bola modern hari ini semestinya tidak boleh terjadi. Karena dulu ketika ada kejadian di negara lain, itu adalah kejadian tahun 80-an, 90-an, dan bahkan tahun 60-an di beberapa negara yang bukan negara maju. Tidak semaju Indonesia. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang sangat-sangat mengerikan dan harus dilakukan penertiban supaya kita semuanya ingat gitu. 174 orang jangan sampai menjadi korban yang hilang begitu saja dan dianggap tidak pernah ada. Makanya Arema bagi saya harus dibubarkan selama-lamanya agar menjadi peringatan, agar menjadi sebuah pengingat untuk kita semua bahwa ada 174 orang meninggal gara-gara protes, gara-gara Arema kalah. Ini harus selama-lamanya diingat supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya karena kalau ini dibiarkan lagi, pertandingan lagi, mereka yang hidup hari ini, supporter-supporter Arema yang merasa tidak bersalah melakukan protes dan turun ke lapangan hari kemarin, ya itu akan membahayakan lebih banyak orang lagi.
Dan 174 orang ini angka yang sangat besar, hampir setara dengan kasus bom Bali atau kasus bencana alam atau kecelakaan pesawat. Di bom Bali yang paling besar itu angka korbannya 202 orang. Ini 174 orang. Ini adalah angka yang tidak bisa kita maafkan, makanya Arema harus dibubarkan selama-lamanya. Karena kalau masih ada Arema, masih bermain sepak bola di sana, rasanya mungkin kita tidak memikirkan perasaan keluarga korban yang kemarin sudah ditinggalkan oleh keluarga tersayang. 174 orang, 174 keluarga hari ini itu berduka. Ribuan orang berduka hari ini karena ada salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Kalau kita masih mengadakan sepak bola, Arema masih main di stadion yang sama, kira-kira gimana perasaan ribuan orang yang hari ini ditinggalkan oleh orang-orang tersayang? Sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun lagi, mereka masih akan menangis ketika melihat stadion Kanjuruhan Malang. Bagi kalian yang hidup mungkin ini nggak masalah. Ini soal hanya kalah menang. Ini soal ada beberapa orang yang meninggal dunia dan itu bukan teman kalian. Tapi ribuan orang melihat ini adalah sebuah trauma yang luar biasa mengerikan. Setahun, 2 tahun lagi mereka akan tetap ingat. Akan tetap ngeri ngelihat stadion tetap memainkan pertandingan antara Arema dengan klub lain. Karena masih ada bayang-bayang ketakutan atau rasa was-was akan terulang kejadian yang sama. Ya gimana? Supporter dan pendukungnya merasa nggak bersalah dalam hal ini. Sehingga kalau orang nggak bersalah, mereka cenderung akan melakukan lagi. Maka dari itu, dalam kesimpulan saya, memang di Arema belum siap untuk punya klub sepak bola yang sebesar Arema. Sehingga nggak boleh lagi, menurut saya, nggak boleh lagi ada klub sepak bola atas nama Arema. Jadi, ya aneh juga gitu ya. Ketika ada banyak orang berkata, tidak ada sepak bola seharga nyawa. Termasuk juga disampaikan oleh para pendukung Arema. Tapi faktanya, ini bukan cuma soal 1 nyawa, ini soal 174 orang. 174 nyawa yang sekarang sudah hilang. Jadi kalau kalian bilang tidak ada sepak bola seharga nyawa, itu omong kosong. Karena faktanya hari ini 174 nyawa hilang. Dan ini nggak bisa termaafkan, nggak bisa diselesaikan dengan degradasi Liga 2, Liga 3, nggak bisa. Ini nggak termaafkan. Makanya harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Dan buat semua orang yang merasa bijaksana gitu ya, sok bijaksana dan menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua, omong kosong sama kebijaksanaan kalian. Ini soal peristiwa yang sangat-sangat emosional. 174 orang. Kok kalian mau bicara bijaksana? Ya gimana perasaan 174 orang korban keluarganya yang ditinggal hari ini? Omong kosong kebijaksanaan kalian. Sehingga saya melihat ketika ada orang bicara ini tanggung jawab kita bersama, seolah-olah tidak ada yang perlu tanggung jawab gitu. Seolah-olah tidak ada yang perlu disalahkan dan tidak perlu dihukum dalam kasus ini. Karena apa? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kalian lah. Kita, saya, nggak bertanggung jawab dalam hal ini. Ya ngapain? Kita nggak terlibat. Klub-klub lain nggak terlibat dalam hal ini. Persebaya sekalipun nggak terlibat sekalipun dia memenangkan pertandingan. Itu tanggung jawab kalian. Tanggung jawab Arema, para penonton, supporternya, para penegak hukum di sana, Polres, Kapolda Jatim. Ya ini tanggung jawab kalian. Ya masa tanggung jawab kita? Lawang kalian yang bikin kesalahan. Akui ini sebagai kesalahan, terima sebagai konsekuensi dan hukumannya, baru setelah itu kita bicara terkait perbaikan. Kalau kalian nggak mau menerima ini sebagai sebuah kesalahan, gimana caranya kita mau memperbaiki? Kalau kalian merasa ini nggak salah, gimana caranya? 174 orang korban, itu angka yang sangat-sangat mengerikan. Di Bali, 202 orang, negara bikin monumen, kita bikin monumen peringatan. Jadi
Kalau 174 orang ini meninggal dunia dan kita nggak bikin monumen, nggak bikin peringatan sama sekali, dan bahkan merasa bahwa ini semua bukan kesalahan dan hanya kesalahan gas air mata dan polisi, ya 174 orang itu akan meninggal dunia secara cuma-cuma, nggak ada gunanya gitu. Maka bagi saya, ini harus diingatkan, harus diperingati, harus terus menjadi sebuah sejarah yang nggak boleh terulang. Caranya gimana? Ya kasih peringatan, kasih hukuman yang sekiranya kita jadi ingat selama-lamanya. Supaya kalau ada supporter mau rusuh, mereka ingat gitu. Bahwa Arema sudah dilarang di Indonesia. Dan menjadi klub terlarang di Indonesia. Supaya mereka ingat gitu. Ya kalau ini dibiarin terus, ya susah gitu. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, tapi memang ini adalah sebuah kesalahan yang harus ada penanggung jawabnya dan harus ada yang dihukum. Entah itu dari pihak panitia penyelenggara, dari Arema supporternya, dari Arema sendiri, dari Kapolres, Kapolda juga harus ada konsekuensi dan hukumannya. Karena ini kesalahan kalian, kesalahan mereka bersama, bukan kesalahan kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.